Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gali Susangka yang akan bertugas sebagai moderator dalam materi cerpen. Adapun anggota kelompok saya adalah Teh Adinda, Teh Cantika, Teh Nokita, dan Kang Raka. Baik, untuk teman-teman langsung saja kita mulai ke materi pertama. Untuk penyampaian materi, saya persilakan kepada rekan-rekan saya. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Bedanya cerpen dengan novel, yakni cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Umumnya, membaca suatu cerpen diistilahkan hanya butuh sekali duduk untuk menyelesaikannya. Siapa saja bisa membuat cerita pendek, termasuk kalian yang masih duduk di bangku sekolah. Cerpen bisa diambil dari peristiwa atau kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari. Kehidupan di sekolah tentu sangat menarik untuk dituangkan ke dalam sebuah cerpen. Banyak kejadian-kejadian menarik yang lainnya yang bisa kalian ekspresikan ke dalam sebuah cerita pendek. Cerpen juga memiliki suatu struktur atau tahapan yang membentuk kisah yang ingin diceritakan dalam cerpen. Struktur cerpen itu sendiri terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Dalam tahap ini, ide kasar penulis biasanya dimunculkan, namun belum ada kisah awal yang benar-benar konkret. Intinya, bagian abstrak adalah premis dari suatu permulaan kisah cerpen. Yang kedua, orientasi atau pengenalan situasi cerita. Bagian ini memperkenalkan setting atau latar cerita baik dalam segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga dapat mulai memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Keempat, komplikasi. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokoh yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Yang kelima, resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kalian juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Lalu yang terakhir, koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen. Unsur-unsur dalam cerpen. Yang pertama itu ada unsur intrinsik yang merupakan unsur pembangun yang ada di dalam cerpen. Apa aja sih unsur-unsur intrinsik tersebut? Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan utama yang akan pengarang sampaikan dalam cerpen. Artinya tema ini merupakan nyawa dari cerpen tersebut. Yang kedua ada latar. Latar di sini merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Di dalam tokoh ini terbagi menjadi 2, yaitu ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter si tokoh dalam sebuah cerita tersebut. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang ini terbagi menjadi 2, yaitu ada sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan penggunaan kata ganti aku, saya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan penggunaan kata ganti dia, mereka, dan lain sebagainya. Yang kelima ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerpen. Alur ini terbagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang terakhir ada amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca. Lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berasal dari luar cerpen. Yang termasuk unsur ekstrinsik ini yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Dalam sebuah cerpen, latar belakang masyarakat bisa menjadi penentu nilai ekstrinsik. Adapun beberapa hal yang bisa termasuk dalam latar belakang
masyarakat antara lain yang pertama ada ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Lalu yang kedua ada latar belakang pengarang. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi latar belakang sebagai unsur ekstrinsik yaitu antara lain ada riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Contoh dari nilai-nilai tersebut yaitu ada nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai agama. Kita akan membahas mengenai fungsi cerpen. Nah, di sini cerpen memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktik, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik dan buruknya yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Dan yang kelima adalah fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya dijadikan sebagai contoh yang baik oleh para pembaca. Nah, meskipun cerpen hanya memiliki kisah yang singkat, akan tetapi memiliki banyak sekali pengetahuan dan pesan yang terkandung dalam sebuah cerpen yang disampaikan penulis kepada pembaca. Baik, untuk ciri-ciri cerpen yang pertama adalah 1. Panjang karangan maksimal 10 halaman. Ingat, itu hanya panjang karangan yang paling maksimal. Lalu yang kedua, dapat dibaca sekali duduk, alias apabila kita membaca cerpen hanya dengan sekali duduk, maka cerita tersebut akan tamat. Lalu yang ketiga, dalam sebuah cerpen hanya ada satu konflik saja. Selanjutnya, perwatakan tokoh ditulis secara singkat, bersifat fiktif atau sebuah rekaan, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Diksi yang dipakai tidaklah rumit, ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, alias apabila kita melihat cerpen dibuat sebagai atau dilihat dari kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah memiliki pesan moral yang terkandung. Seperti yang sudah seharusnya, pada hari baik itu, saya mati. Kata seorang sahabat dalam sebuah sajaknya yang maha indah, kita semua ini turis yang dibekali karcis 2 jurusan. Dan tentunya pikir saya, kita tidak boleh menyia-nyiakan tiket pulang itu. Saudara tahu, saya wartawan sebuah majalah berita, dididik untuk mengembangkan naluri mewawancarai seseorang. Itu sebabnya ketika harus menunggu giliran maju ke pengadilan terakhir, yang entah kapan dilaksanakan, naluri saya mendadak menyembul. Saya celingak-celinguk di antara begitu banyak orang mati. Dan alhamdulillah, ketemu seorang malaikat yang sedang tugas keliling mengamati kami. Saya mendekatinya. Kalau boleh tanya, apa saya bisa menemui kakek kami? Malaikat semua baik ternyata. Ia memegang bahu saya. Sorot matanya menimbulkan suasana sejuk.
sehingga saya berpikir sudah berada di sorga. Tetapi kan belum ada keputusan saya nanti dikirim kemana. Supaya tidak kelihatan konyol, sebagai wartawan, saya lanjutkan pertanyaan saya. Boleh ya mas? Aku kaget sendiri ketika menyebutnya mas. Tapi malaikat itu memang baik. Saya tidak bisa menerka umurnya. Dan lagi, apa malaikat punya umur? Saudara pasti tahu. Saya meninggal ketabrak angkot ketika sedang naik motor melaju ke sebuah rumah sakit untuk besuk seorang rekan yang sedang koma. Malaikat itu tahu siapa saya. Ya, itu jelas. Boleh saja, kenapa tidak? Mau wawancara kan? Mari, saya antar ke sana. Ia benar-benar malaikat baik. Setelah sampai di tujuan, ia menuding ke arah seseorang yang lagi duduk di bawah sebuah pohon, lalu segera meninggalkan saya. Saya mendadak jadi kikuk, kaget dan kikuk. Kenapa kesempatan serupa ini tidak pernah saya dapatkan ketika masih jadi wartawan? Saya pun mendekati kakek kita itu. Siap-siap pertanyaan apa yang akan saya ajukan. Dan ketika sudah dekat dengannya, saya berhenti. Saya timbang-timbang lagi, apa jadi mewawancarainya atau tidak. Terus terang, saya takut mengganggunya. Soalnya tampak kakek kita itu sedang mengunyah-unyah buah kuldi. Saya tidak melihat nenek kita dan ular itu. Entah di mana mereka.